Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank digital, dan beberapa yang di request. Pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima WGTG, keenam BANK, ketujuh BEPIK, kedelapan Iris, ke-9 DRMA, ke-10 Okas, dan terakhir Dewi. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang ditutup menguat 2,04% ke harga 500 kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk BBYB rebound dan di level psikologisnya perubahan praksi harga 500 ada peluang menurut saya, tapi tetap perlu hati-hati ya. Neckline-nya jangan sampai dijebol 480. Itu aja. Untuk BBYB, kalau baru beli harga sekarang menurut saya agak beresiko karena udah 4 hari naik dan terlihat ekornya panjang dari atas, berarti seller masih kuat ya. Tetap perlu hati-hati ya. Belum saatnya juga reversal, paling juga nanti konsolidasi dulu baru kemudian ditarik naik lagi. Dan titik amannya BBYB jangan tutup di bawah 480. Itu aja kuncinya untuk BBYB. Kalau enggak ya dia bisa false break dan konsolidasi atau pola dead cat bond. Pokoknya dia kalau jebol 480 tuh mengarah ke 450 lagi. Bisa jadi konsolidasi atau pola dead cat bond turun lebih dalam. Tapi kalau dilihat volume yang cukup signifikan meningkat, harusnya dia tuh nge-swingnya itu bisa sampai 580 600. Tapi perlu proses. Itulah kuncinya. Titik aman pertama itu jangan turun dari 480. Seperti untuk BBYB, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBA yang ditutup di harga 650, menguat 10,16% kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bakar sebenarnya BNBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNBA itu sempat di markdown, tapi kemudian tarik naik dan tetap tutupannya di atas 580. Dan kondisi seperti ini, ada peluang bisa nge-swing, ada peluang bisa reversal dengan target ya. Gak usah jauh-jauh dulu. Kalau ke 800, 820 tuh agak susah kayaknya ya. Ini aja dulu ya, 750 lah ya. Nih 750 dulu. Kan dia berhasil break di resisten konsolidasinya di 630. Valid nggak? Harusnya iya. Paling nggak dia itu bisa menguat. Kalau nggak hari ini, minggu depan itu 750. Karena volumenya cukup signifikan, bahkan 4 kali 5 kali lipat volume biasanya. Cuman saya belum ada info ada apa di grupnya bank digital, tapi kalau menurut saya sih teknika rebound biasa dulu. Cuman kalau untuk BNBA nih ada sinyal bisa konfirmasi seperti itu. Tapi kalau mau beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya. Untuk BNBA seperti itu. Untuk BNBA ini bagus sebenarnya, besok tuh bisa lanjut atau koreksi tipis dulu, Senin depannya baru digas lagi. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang ditutup menguat 13,39% ke harga 1.270. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebenarnya BBHI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBHI juga pelan-pelan naik ya. Berhasil break dari 1100 lanjut sampai dia 1300 ya. Dan ya level psikologis 1000 dipertahankan. Jadi kalau pertanyaannya bisa beli nggak harga sekarang? Selalu terjadi itu ya. Tetap kembali lagi ditanya balik, kenapa waktu di bawah nggak dibeli? Pasti jawabannya pasti takut turun. Kalau sudah seperti ini nggak takut gak turun sahamnya? Malah kalau dia turun itu sangat dalam. Kalau dia gagal 14% atau balik ke harga yang Bapak Ibu waktu itu takut beli. Tuh, kalau beli harga sekarang Bapak Ibu nggak pakai stop loss, turun ke support yang waktu dia mantul di 1000 itu 21%. Ini nggak takut ya turun seperti ini. Kalau Bapak Ibu beli di support ini, Bapak Ibu malah cut lossnya itu kecil. Paling mentok 4%, 5%. Kalau bisa seperti ini, udah 8% ke atas, udah 26% ya. Tapi ya kemungkinan juga ada yang profit taking di area 8%. 6% ini. Kenapa? Karena ada ekor. Pasti ada yang takut juga. Kalau takut dia turun nanti malah balik BP. Mungkin ada yang di TP. Ya, tapi minimal kan profit kalau beli di support. Jelek-jeleknya. Tadi yang penting tuh sudah tahu risknya. Niatnya kan trading pasti.
kalau melihat saham untuk fundamental, ya mestinya untuk BBHI ini kan masih belum oke fundamentalnya. Atau ada harga yang ideal untuk beli. Kalau untuk trading harusnya ya melihat support, nekat aja seperti itu. Jadi untuk BBHI masih bisa naik, mungkin 1300 bisa tembus minggu depan. Tapi ya takutnya dia nge-swing dulu, turun dulu, koreksi dulu. 1200 support minor yang mesti dijaga 1 minggu ke depan. Ya, kalau dia nge-swing, tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah ya, mestinya nih di 1200 saja harus mantul kalau mau cepet naiknya. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Amar yang ditutup di harga 300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di atas asing net sell. Kalau di bawah sebenarnya Amar di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Amar lagi berjuang untuk ke atas, cuman kayaknya saya tuh sering lihat Amar tuh sering crossing barang. Tapi ini polanya bagus. Besok itu konfirmasinya. Kalau sampai gagal bertahan di atas 300, gagal. Ini bisa ditutup dulu biar lebih terlihat ada pola pattern flag. Momentumnya besok dan Senin. Dan besok tuh minimal jangan turun di bawah 296. Kalau mau bagus memang besok harus tembus 310, 314 minimalnya. Tapi kalau bisa tembus 320 itu lebih bagus untuk Amar ya. Ini pola pattern flag nih. Tembus siap-siap uptrend Amar. Ya, target Amar 380 seperti itu. Tapi titik amannya memang 320 tembus 1 minggu ke depan. Siap-siap 380 untuk Amar. Seperti itu untuk Amar, tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup di harga 64, menguat 1,58%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BGTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BGTG masih bagus. Pokoknya di atas 60 itu bagus BGTG. Dan tetap karena volume meningkat hari ini, besok bisa lanjut menguat. Targetnya masih sama, akan uji 65, akan uji 68 sampai 6970 itu untuk BGTG. Ya, ini BGTG sudah mulai ada pantulan, sudah mulai ada penguatan, volume juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ada candle bullish engulfing, apalagi hari ini bisa tembus 68, bagus tuh. Siap-siap mencoba reversal untuk BGTG, mengakhiri masa konsolidasinya. Tapi titik aman pertama tembus 68, 69 atau 70 sekalian. Seperti untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup di harga 1310, terkoreksi 0,75%. Kalau di transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. BANK juga bagus. Pokoknya di atas 1300 tuh masih bisa di hold. Jangan takut lah. Jebol itu baru paling maksimal. Bapak Ibu, cut loss tuh 3% di BANK. Tinggalin aja. Targetnya kemana? 1450 sampai 1500 ini. Ya, arahnya. Nih risk rewardnya masih bagus nih. Kalau jalan ya. BANK. Stop lossnya cuma 4%. Target profit 12%. Seperti itu. Ya. Untuk BANK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bopik yang ditutup menguat 2,15% ke harga 95. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarnya Bopik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Bopik luar biasa ya. Ada yang profit taking di atas. Volume bagus tapi ekor panjang. Tapi kelihatannya beberapa kali ekor panjang tapi nggak pernah jebol support. Supportnya mana? 90. 3 kali dia buat seperti itu. Di tanggal 5 Mei. Setelah itu 23 Mei. Terus hari ini. Terus hari kemarin juga volumenya besar. Dan ekor lagi. Ya kalaupun Bapak Ibu ada yang kebeli. Misalnya di 95 harga penutupan hari kemarin. Atau 96. Kuncinya ini trendline uptrendnya ini. Dan support klasiknya ini. Di 90. Jangan jebol itu. Itu aja untuk Bopiknya. Jadi masih bisa nggak di hold? Ya, harusnya masih bisa karena masih di dalam area konsolidasi atau sideways ya Bopik. Seperti itu Bopik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Iris yang ditutup menguat 6,62% ke harga 161. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya Iris di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Iris naik. Cuman ya
ada peluang ke 180 karena volume meningkat cukup signifikan. Ini akan diujinya resisten selanjutnya 180. Target seperti ini Bapak Ibu tetap pakai aja 150, jangan jebol itu. Nah, ini risk rewardnya dan saya lihat juga Iris nih bandarnya sering crossingan. Kalau dihitung pakai EMA 60 ini terlalu jauh ya, 11% kalau mau. Kalau saya sih tetap kalau dia gagal bertahan di atas 150 berarti pola dead cat bond itu aja. Cukup dalam memang stop lossnya 8-9% dengan target 180 seimbang ya. Risk reward ya masih tinggi sedikit reward daripada lossnya kalau jalan ya. Ini momentumnya memang 180 tembus bisa uptrend lagi untuk Iris. Bisa konfirmasi swing low. Waktu itu juga koreksi ABC-nya selesai dan rebound. Nah, ini nih dia retest saja nih. Harus dijaga harusnya ya 150-nya untuk Iris. Seperti itu untuk Iris. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DRMA yang ditutup menguat 6,61% ke harga 1290. Tapi lihat likuiditasnya sangat tipis. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya DRMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk DRMA udah jangan ya dulu. Wait and see aja dulu. Ini sih masih bisa naik ya. Mestinya masih bisa naik. Cuman nggak ideal. Kalau naik. Kalau turun siap nggak? Itu ya. Semua orang tuh siap naik. Siap profit. Tapi pas turun bingung. Ini ada pola rounding bottom. Atau pola cup and handle juga bisa. Targetnya bisa dihitung seperti ini. Dari swing low ke swing high. Sepertinya sudah mendekati 1300. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement juga bisa. Dari swing low ke swing high 1600. Ya sekitaran itu sudah dilewati. Atau pakai yang panjang nih aja 1300 juga ya. Ya sudah dilewati juga ya. Ini sebenarnya sudah area resistennya. Karena melihat indikatornya yang tadi ditarik ya. Nah seperti itu. Untuk DRMA kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah. Jangan dikejar ya. Kalau nanti ada percayaan tuh kan naik lagi, nyesel nggak beli. Misalnya ya pas naik. Coba kalau dia turun. Seperti itu aja. Ya kalau Bapak Ibu nekat yakin dia ini naik ya boleh beli. Tapi ya harus siap juga kalau ternyata turun berarti insting atau feeling Bapak Ibu itu kan salah. Seperti itu aja. Gimana cara mengantisipasinya? Apakah dengan cut loss? Apakah dengan hold? Berharap nanti mungkin besok, bulan depan, atau tahun depan naik lagi? Ya silahkan juga. Gak ada salah. Tapi ini saham baru IPO. Ya takutnya sih nanti tiba-tiba saatnya turun kan bingung. Turun terus bahkan mungkin 10%, 50%. Jadi susah nanti kan. Ya seperti itu aja, atur aja bagaimana strateginya. Ya tapi menurut saya sudah perlu hati-hati lah. Yang kondisi seperti ini nih follow the trend. Yang sudah punya dari bawah, yang belum punya wait and see. Anggap aja ketinggalan. Seperti itu. Ya untuk DRMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Okas yang ditutup menguat 10,44% ke harga 148. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Okas hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Okas mantul ya dari 125. Bagus nih. Peluang besar sih ke atas lagi. Cuman harga belinya hitung-hitung aja ya. Pakai 140 ini bisa nih support. Boleh beli nggak harga sekarang? Ya kalau dia gagal bertahan di atas EMA 20-nya guys, biru ini ya gagal. Untuk tren jangka pendeknya susah naik. Tapi mungkin seminggu 2 minggu ke depan bisa naik ya bisa. Karena support kuatnya tetap pakai itu 120. Tapi kan kejauhan. Beli di 140 atau 148. Kalau ngasih toleransi sampai bawah ini terlalu dalam. Kalau saya sih tetap cut loss. Cuman cukup dalam juga cut lossnya 107%. Target profitnya tapi yang bagus tuh 2 kali lipatnya. Risk rewardnya ini sebenarnya menarik. Apalagi volume meningkat. Mestinya nih swing low. Dan naik harusnya Okas. Jadi seperti itu ya. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Dewi yang ditutup di harga 348 menguat 6,09%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebaiknya Dewi diakumulasi. Lumayan bagus nih akumulasinya Dewi. Langsung saja ke teknikalnya. Dewi berhasil break 330. Ini valid nggak? Harusnya iya valid. Cuman ini sepertinya ada corporate action. Mungkin repo. Karena volumenya sepertinya di create kiri kanan crossingan
ya, dijaga, di maintain. Jadi ya tetap nggak masalah mau dia crossingan kayak mau apa, yang penting kalau Bapak Ibu niatnya trading harus punya trading plan. Dan kalau baru beli harga sekarang ya kurang ideal ya. Lebih ke wait and see dulu lah. Pakai aja supportnya 330 tuh harus dijaga. Nanti kan pelan-pelan EMA 60 EMA 20 ini pelan-pelan ke atas mendekati 330. Jadi itu jadi sandarannya. Target Dewi kemana? Ada peluang all time high 400 sepertinya untuk Dewi. Karena ini valid nih, harusnya sih pelan-pelan tetap ke atas. Seperti itu Dewi, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.